Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas hubungan antar sudut yang kedua, yaitu bertolak belakang. Sebelum memulai video ini, bagi teman-teman yang belum menonton video pembelajaran sebelumnya tentang sudut sahadap, silahkan tonton lebih dulu video sudut sahadap. Sebelumnya, jangan lupa klik subscribe dan tombol lonceng agar kalian selalu update video-video terbaru. Ya. Untuk selanjutnya, hubungan antar sudut yang kedua ada yang namanya sudut bertolak belakang atau berbelakangan. Yang kedua, sama seperti hal sudut sahadap tadi, terdapat sepasang garis sejajar. Bisa terlihat pada gambar, ada sepasang garis sejajar, juga nanti akan dipotong oleh sebuah garis. Ya, penempatan sudutnya juga sama seperti yang sahadap tadi. Ada A1, A2, A3, A4 dan seterusnya. Bisa terlihat di sini, sudut tolak belakang adalah sudut yang menghadap ke arah berlawanan. Nah, ini bedanya. Kalau sahadap arahnya sama, jika kanan atas, sepasangnya juga kanan atas. Tapi kalau berbelakangan atau bertolak belakang, dari kata-katanya juga kita bisa memahami kalau arahnya selalu berlawanan dan diapit dua garis yang sama. Misalnya di sini contoh sudut tolak belakang pada gambar di samping. Gambar ini maksudnya A1 tolak belakang dengan A3. Nah, ini sengaja saya bedakan warnanya agar bisa mudah dibedakan oleh teman-teman sekalian. A1 seperti yang kita ketahui ini sudut A1, maka bertolak belakang dengan A3. Di belakangnya A1 itu ada A3. Ya, ini A3-nya. Bisa terlihat dengan jelas kalau sudut ini sangat berbelakangan dan arahnya pun jelas berlawanan. A1 menghadap ke kiri atas, sementara A3 menghadap ke kanan bawah. Ini salah satu contoh sudut yang bertolak belakang. Sudut selanjutnya ada sudut A2 yang bertolak belakang dengan A4. Sama seperti A1, ya, di sini A2 saya buat garis berwarna biru sama seperti ini. A4 saya buat garis berwarna ungu agar dibedakan. Bisa terlihat dengan jelas A2 posisinya berbelakangan dengan A4. Di mana A2 sudutnya menghadap ke kanan atas, sementara A4 menghadap ke kiri bawah. A2 berpasangan dengan A4, A1 berpasangan dengan A3, saling berbelakangan. Contoh sudut selanjutnya yaitu sudut B1 juga bertolak belakang dengan sudut B3. B1 di sini, ya, sementara B3-nya ada di belakangnya, tepat di belakangnya. B1 sahadap dengan sudut A, yaitu menghadap ke kiri atas, sementara B3 sahadap dengan A3 yaitu menghadap ke kanan bawah, sehingga B1 dan B3 itu bertolak belakang karena arahnya berlawanan. Ada juga sudut B2 yang bertolak belakang dengan B4. B2-nya di sini saya buat garis biru dan yang B4-nya saya buat garis ungu, sama seperti A2 dan A4. Arahnya juga B2 menghadap ke kanan atas yang berlawanan dengan B4 yang justru hadapnya menghadap ke kiri bawah. Ini penjelasan singkat dari sudut yang bertolak belakang. Kemudian mengenai sifat, sudut yang bertolak belakang memiliki besar sudut yang sama. Nah, ini persamaan dengan sudut sahadap. Sudut sahadap memiliki besar yang sama. Jadi kalau A1-nya 130, maka B1-nya juga 130.
Sudut yang bertolak belakang juga sama, memiliki besar sudut yang sama. Jika, nah ini kita bisa lihat, jika A1 bertolak belakang dengan A3, maka A1, sudut A1 yang ini, nilainya akan sama dengan A3. Misal A3 130, maka A1 juga otomatis akan sama, yaitu 130, karena mereka bertolak belakang atau menghadap arah yang berlawanan. Contoh selanjutnya, A2 yang bertolak belakang dengan A4, ya. Oh, ini yang barusan. Ya, ini A2 bertolak belakang dengan A4. Ya, ini sudutnya A2. Posisinya di sini. Jika A2-nya kita misalkan 50, maka secara otomatis A4-nya juga bernilai sama, yaitu 50. Karena A2 bertolak belakang dan A4, sehingga A2 sama dengan A4. Jika A2 50, maka A4 juga nilainya akan sama, yaitu 50. Contoh selanjutnya, B1 bertolak belakang dengan B3, maka juga sama seperti yang sebelumnya. Sudut B1 akan sama dengan sudut B3. Ini sudutnya. Ya, sudut B1 yang ini sudut B3, posisinya bertolak belakang. Sehingga kalau B1-nya bernilai 120, kita misalkan, maka secara otomatis B3-nya juga akan bernilai 120. Tapi misalnya gini, A1-nya 130, maka secara otomatis B1-nya juga akan 130, karena hubungan A1 dan B1 itu sahadap, sudut yang sahadap sama besar. Kemudian sudut B1 130, maka sudut B3 juga akan otomatis 130 karena mereka berbelakangan. Jadi dari A1 kita bisa mendapatkan nilai B3. Mereka saling berhubungan. Contoh selanjutnya, B2 sama dengan B4. Ya, ini artinya sudut B2 juga bertolak belakang dengan sudut B4 sehingga nilainya sama. Jika B2-nya 50, maka B4-nya akan juga 50. Ini yang perlu diperhatikan, bahwa sudut yang bertolak belakang memiliki besar sudut yang sama. Saya garis bawahi mengingat pentingnya hal ini untuk kita menjawab soal-soal latihan yang akan datang. Demikian video tentang sudut-sudut bertolak belakang. Untuk hubungan sudut yang lainnya kita bahas pada video-video selanjutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman bila dirasa video ini memberikan manfaat agar teman-teman yang lain mengetahui apa yang sekarang kita ketahui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.